Selamat datang dalam pembelajaran virtual kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Cukup. Nah anak-anak, semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, pembelajaran 1. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang dongeng, pecahan, dan gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian. Tujuan anak-anak belajar pada pertemuan hari ini, dengan membaca dongeng, anak-anak dapat memahami isi dongeng dengan benar. Dengan mengamati gambar, anak-anak dapat memahami pecahan dengan benar. Dan dengan mengamati gambar, anak-anak dapat menirukan gerakan tarian dengan benar. Nah anak-anak, perhatikan gambar dan teks bacaan berikut ini. Kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SD Negeri Nusantara 1. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut keragaman agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Siti dan teman-temannya senang sekali mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Nah anak-anak, ayo kita simak dongeng berikut ini. Nah, dongeng akan Pak Guru bacakan, anak-anak bisa menyimak. Dongeng yang berjudul Ikan dan Burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia melompat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu,
perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing berkeliaran. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Wow, ide bagus, aku setuju," saut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, anak-anak yang Pak Guru banggakan, anak-anak dapat mencontoh sikap dari si ikan dan si burung. Mereka saling membantu, saling rukun satu sama lain. Nah, anak-anak, kita bahas bersama tentang isi dongeng tadi menggunakan pertanyaan yang ada di layar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar ini. Kita bahas bersama-sama. Pertanyaan nomor 1, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan oleh gurumu? Nah, jawabannya, tokoh dongeng yang disampaikan oleh Pak Guru adalah ikan dan burung. Nomor 2, di manakah tempat dari cerita tersebut? Nah, tempat dari cerita tersebut adalah di pinggiran sungai. Nomor 3,
di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Nah, tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung adalah di dasar sungai. Nomor 4, burung ingin membantu ikan dengan cara apa? Dengan cara mengambil biji-bijian. Pertanyaan nomor 5, ikan ingin membantu burung dengan cara titik-titik. Nah, jawabannya dengan cara menangkap cacing di dasar sungai. Pertanyaan terakhir nomor 6, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka titik-titik. Nah, mereka menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, anak-anak, mari kita bahas tentang kerukunan yang ada di kelas. Sikap rukun di kelas, misalnya menghormati, bekerja sama, gotong royong, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Nah, contoh sikap hidup rukun di kelas. Yang pertama, menolong teman yang sedang sakit. Nomor 2, melaksanakan piket kelas dengan saling membantu. Nomor 3, saling menghargai walaupun kita berbeda. Nomor 4, tidak membeda-bedakan teman. Contoh lain masih banyak sekali. Anak-anak dapat menyebutkan sendiri. Nah, anak-anak, perhatikan penjelasan berikut tentang pecahan. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut ini. Nah, gambar pertama ada pembagian tidak sama besar. Sedangkan gambar yang sebelah kanan pembagiannya sama besar. Nah, berarti yang pembagian tidak sama besar bukan pecahan setengah atau bukan pecahan 1/2. Sedangkan yang pembagiannya sama besar merupakan pecahan setengah atau 1/2. Nah, anak-anak harus ingat membagi dengan sama besar. Nah, anak-anak, mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Nomor 1, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, anak-anak perhatikan gambarnya. Ada 2 bangun. Yang satu diberi warna, yang satunya tidak diberi warna. Nah, banyak bangun di atas adalah ada berapa bangun tadi? Nah, benar sekali. Bangunnya ada 2. Nah, bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Nah, anak-anak pasti tahu jawabannya adalah pecahan setengah atau 1/2. Nomor 2, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Perhatikan gambar bintangnya ada 3, sedangkan yang diwarnai hanya 1. Nah, pertanyaan pertama, banyak bangun di atas adalah titik-titik. Berapa ya anak-anak? Nah, benar sekali. Banyak bangunnya ada 3. Nah, bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, karena yang diwarnai hanya 1, maka pecahannya bernilai. Benar sekali, 1/3. Pertanyaan berikutnya nomor 3, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, anak-anak dapat melihat bahwa bangunnya ada 4.
yang diberi warna hanya satu. Nah, kita bahas pertanyaannya. Banyak bangun tersebut adalah berapa ya anak-anak? Nah, benar sekali. Bangunnya itu ada 4. Nah, bangun warna biru dapat dinyatakan dalam pecahan. Nah, tadi banyak bangunnya itu ada 4. Sedangkan yang diwarnai itu hanya 1. Maka pecahannya adalah 1/4. Nah, anak-anak, arsirlah agar bernilai pecahan seperti yang ada di layar. Nomor 1 ada pecahan setengah, nomor 2 ada sepertiga, nomor 3 ada 1/4, dan nomor 4 ada 1/4. Nah, silakan anak-anak arsir sehingga bernilai pecahan seperti pada soalnya. Nah, anak-anak bisa menggambar dan mengarsir di buku anak-anak masing-masing. Kerjakan sebagai tugas 1. Kerjakan dengan semangat ya. Nah, anak-anak, ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Nah, anak-anak dapat melihat gambarnya. Nah, gambar yang paling atas, gerakannya berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangannya lurus ke depan, seperti pada gambar. Gambar yang kedua, gerakannya melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka. Posisi badan membungkuk. Nah, gambar terakhir, gerakannya menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar. Nah, anak-anak dapat memperhatikan gambarnya. Anak-anak juga dapat mempraktikkan gerakan tari kijang di rumah. Kerjakan dengan semangat. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini dalam dongeng berjudul Ikan dan Burung, tokoh ikan dan burung saling membantu. Mereka menjadi sahabat baik. Anak-anak dapat membuat bangun yang menunjukkan nilai pecahan setengah, sepertiga, dan 1/4 dengan membaginya sama besar. Ingat, membaginya sama besar. Gerakan tari kijang dapat melatih anak-anak dalam mengembangkan kreativitas. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang dongeng dan jenis karakteristik individu. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus bersikap rukun dengan sesama manusia, dengan teman-teman. Nah, anak-anak juga harus mematuhi tata tertib dimanapun anak-anak berada. Nah, anak-anak juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah,
Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.